kehidupan lagi, yaitu kehidupan alam barzah dan alam akhirat. Pertanyaannya, alam barzah, alam kubur itu apakah ada? Ada. Bagaimana cara membuktikannya? Maka sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah sudah menerangkan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial BMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadaha ma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini untuk yang kesekian kalinya Allah masih berkenan memberikan bimbingan dan petunjuk buat kita semua hingga sampai detik ini kita mampu mengalahkan, memerangi hawa nafsu kita, memerangi kemalasan kita. Untuk apa? Memenuhi panggilan Allah berupa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Maka mudah-mudahan sholat zuhur yang kita jalankan pada siang hari ini betul-betul menjadikan bagian yang tak terpisahkan di dalam rangka apa? Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Hidup yang kita jalani ini akan ada batas akhir. Batas akhir dari kehidupan ini yaitu namanya kematian. Tapi ketika kita sudah mati, meninggal, tidak berhenti di situ. Kalau ayam mati sudah tidak meninggalkan urusan. Hewan mati sudah tidak meninggalkan urusan. Tapi kalau manusia meninggal, masih banyak urusan. Karena masih ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan alam barzah dan alam akhirat. Pertanyaannya, alam barzah, alam kubur itu apakah ada? Ada. Bagaimana cara membuktikannya? Maka sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah sudah menerangkan bahwa Allah akan menggenggam setiap jiwa. Jadi jiwa kita ini digenggam saat apa? Saat kita tidur atau mati. Sekali lagi, jiwa kita digenggam oleh Allah saat kita tidur atau saat kita mati. Bila kita sudah betul-betul mati, maka jiwa itu betul-betul ditahan. Tapi kalau kemudian kita masih dikasih kesempatan untuk hidup, maka jiwa itu dilepaskan. Dan ketika jiwa itu dilepaskan, itu berarti kita ini bangun dari tidur. Makanya ketika kita mau tidur, ada doanya tidur apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bismikallahumma, bismika, dengan menyebut namamu. Sekali lagi, bismika, dengan menyebut namamu. Allahumma, ya Allah. Ahyana, yang telah menghidupkan kami. Wa amutana, dan telah mematikan kami. Atau singkat, bismikallahumma ahyana wa bismika amut, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, dengan menyebut namamu, ya Allah, yang telah menghidupkan kami dan telah mematikan kami. Dan ketika kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana
ba'da amatana. Alhamdulillah, segala puji tetaplah milik Allah. Ahyana, telah menghidupkan kami, ba'da amatana, telah mematikan kami. Maka ketika tidur itu adalah kematian sughra, kematian kecil, karena tidak sedikit yang berangkat tidur kemudian akan tidur selamanya. Di saat tidur itulah yang kemudian ada yang tidur nyenyak sekali lagi, ada yang tidurnya betul-betul nyenyak, ada yang betul-betul nyenyak tidurnya, ada yang tidurnya penuh dengan mimpi. Bisa dibayangkan ketika dalam mimpi, walaupun kita tidur mimpi makan, seakan-akan makanan yang kita makan nyata kan? Kalau kita sakit, seakan-akan sakit itu nyata, dan itu memang nyata karena itu adalah bagian dari pengalaman kehidupan ruh kita, pengalaman dari apa yang dialami oleh ruh kita. Dan ketika meninggal itu, jiwa kita betul-betul ditahan sehingga tidak bisa kembali ke raga kita kembali. Maka senyampang masih jauh kita dari kematian, jauh atau dekat tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal dunia. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri menghadap Allah itu. Sekali lagi, kita tidak tahu apakah kita masih jauh atau sudah dekat kematian kita, tapi paling tidak kita perlu mempersiapkan diri itu. Sekarang mempersiapkan dengan apa untuk menuju alam kematian itu? Maka kita mempersiapkan itu ya dengan ibadah. Sekali lagi, kita mempersiapkan itu ya dengan ibadah. Karena memang manusia ini diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu untuk beribadah. Apa itu ibadah? Mengabdikan diri ini kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Sekali lagi, ibadah itu adalah mengabdikan diri ini semata-mata hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Jikalau kita sudah mengabdikan diri ini, maka dimanapun kita berada, kita akan tetap yakin kita dalam pengawasan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa bahwa diri kita ini selalu dalam pengawasan dan perlindungan Allah, maka tidak ada celah buat kita untuk durhaka, tidak ada celah buat kita untuk maksiat, tidak ada celah buat kita untuk berbuat dosa, tidak ada celah buat kita untuk berbuat zalim, karena kita yakin Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan. Karena Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Berarti dimanapun kita berada, Allah akan menyaksikan kita, akan melihat kita, dan Allah juga mengutus malaikat, menugaskan 2 malaikat yang siap setiap saat untuk memberikan pelaporan kepada Allah. Dialah malaikat Raqib yang mencatat amal kebaikan, dan malaikat Atid yang mencatat amal keburukan. Malaikat Raqib dan malaikat Atid itulah yang kemudian setiap saat melaporkan apa yang kita lakukan, sehingga kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Kalau kita merasa bahwa kita tidak bisa sembunyi dari Allah, maka yang dapat kita lakukan adalah senantiasa mohon perlindungan kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah. Karena itulah alhamdulillah,
Kita masih dikasih kesempatan sehat dan sempat seperti ini, sehingga sehat dan sempat seperti ini dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan mudah-mudahan penggalan dari catatan malaikat raqib yang mencatat amal kebaikan penuh catatan kebaikannya, dan catatan malaikat atid yang mencatat amal keburukan sedikit, sehingga nanti ketika ditimbang, mudah-mudahan timbangan amal kita lebih berat amal kebaikan dibandingkan dengan amal Maka caranya bagaimana? Sekarang caranya bagaimana supaya timbangan amal kebaikan kita lebih banyak? Ya begini nih, setiap jelang waktu sholat zuhur begini segera bersiap-siap untuk sholat. Sebentar lagi asar juga bersiap-siap untuk sholat asar. Maghrib bersiap-siap untuk sholat isya bersiap-siap sholat subuh pun bersiap-siap sholat subuh. Bahkan khusus untuk subuh, man sholat subha bil jamaah fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh dengan jamaah, maka dia dalam jaminan Allah. Namanya jaminan itu berarti Allah akan menjamin apapun yang menjadi keinginan harapan dari hambanya. Kalau zuhur begini kalau kemudian kita nambah sholat qobliyah 4 rakaat dan ba'diyah 4 rakaat zuhur begini, maka jaminannya dari Rasulullah akan membebaskan kita. Allah akan membebaskan kita, sekali lagi Allah akan membebaskan kita dari ancaman siksa neraka, dari ancaman api neraka. Nah, inilah adalah bagian dari usaha dan ikhtiar kita dalam rangka memohon jaminan dan perlindungan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hari ini kami bersimpuh bermunajat memohon pinta kehadirat-Mu ya Allah. Bimbinglah hati kami, bimbinglah pikiran kami untuk senantiasa berada dalam jalan yang Engkau ridhai. Pikiran kami pergunakan untuk memikirkan hal-hal yang membuat Engkau ridha. Lidah kami pergunakan untuk mengucapkan hal-hal yang membuat Engkau ridha. Telinga kami pergunakan untuk mendengarkan hal-hal yang membuat Engkau ridha. Tangan dan kaki kami gerakkan untuk melakukan hal-hal yang membuat Engkau ridha. Dan bimbinglah kami semua ya Allah untuk senantiasa berlomba berlari menuju ridha-Mu. Bimbinglah apapun yang menjadi jalan menuju ridha-Mu, dan jauhkanlah dari apapun yang menyebabkan Engkau murka. Karena itulah ya Allah, berkahilah umur kami, berkahilah tubuh kami, berkahilah rizki yang Engkau anugerahkan pada kami, berkahilah keluarga yang kami bangun, dan bimbing dan mudahkanlah kami untuk membangun keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dengan anak-anak yang solih-solihah yang senantiasa berlomba dan berlari melangkahkan kaki menuju apa yang Engkau ridhoi. Karena itulah ya Allah, anugerahkanlah istri dan anak-anak yang menenteramkan hati kami, dan bimbinglah kami semua ya Allah untuk senantiasa berjalan bersama orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.